Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel Dias Putri Desektasari yang bakal bagiin tips-tips terkait kecantikan, sharing-sharing ilmu, pengalaman, review produk, apapun yang kalian request dan pastinya nggak bikin kalian yang pastinya nggak bikin kalian bosan di channel aku. Jadi kali ini aku bakal sharing ini pamer ini. Jadi kali ini aku bakal sharing tips dan rekomendasi investasi maupun nabung ala-ala anak milenial usia 20 tahun ke atas yang sudah berpenghasilan maupun ya mahasiswa-mahasiswa yang punya uang jajan lebih. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Hai guys, nah jadi kali ini balik lagi ke tips-tips terkait investasi, keuangan, tabungan maupun lain-lainnya untuk kita para milenial. Sekarang kan 2021 ini aku umurnya udah di atas 20 tahunan, sekitar lah gitu. Nah, jadi di sini aku mau sharing sekaligus bagi-bagi ilmu buat kalian yang masih takut dan masih bingung mau investasi apa dan investasi yang cocok buat kita yang masih kuliah maupun fresh graduate maupun yang kerjanya tuh baru-baru dapat gaji dari kantor gitu guys. Sebelumnya kalian itu harus tahu segitiga ataupun piramida terkait perencanaan keuangan yang bakal aku taruh di sini, mungkin gambarnya. Kita geser. Di piramida perencanaan keuangan ini kalian bisa lihat kan, yang paling bawah itu yang harus kalian sisihkan terlebih dahulu adalah dana darurat, dimana dana darurat ini mencakup istilahnya kebutuhan kalian satu bulan itu berapa. Misalkan aku itu dana darurat aku kan untuk kebutuhan satu bulan OPEX ya, atau beban pengeluaran aku selama satu bulan itu sekitar 3-4 juta, aku ambil nilai terbesar 4 juta. Dan di masa pandemi gini, bagi kalian yang sudah berpenghasilan, aku saranin yang biasanya mungkin dana darurat itu sekitar 3 atau sampai 6 kali pengeluaran bulanan atau kebutuhan kalian. Kalau bisa sih sampai 12 kali pengeluaran atau kebutuhan kalian gitu. Jadi aku misalkan 12 kali 4 itu sekitar 48 juta harus aku siapkan untuk dana darurat terlebih dahulu kayak gitu. Tapi kalaupun terlalu berat untuk 12 kali itu kan istilahnya idealnya, dimana kita itu mencapai kata ideal dan sejahtera dalam keuangan itu dana darurat itu 12 kali. Nah, untuk kalian yang baru kayak aku gini 6 kali aja tuh itu udah cukup banget, karena aku bakal jelasin lagi tingkatan-tingkatan piramidanya itu. Nah, sesudah kalian nyiapin 6 kali dari kebutuhan bulanan kalian atau 6 kali 4 aku 24 juta. Dana 24 juta itu tuh digunakan misalkan itu untuk pahit-pahitnya ketika kalian itu butuh secara mendadak gitu, kayak misalkan kalian tiba-tiba sakit gigi nih, kayak aku nih rada-rada sakit gigi nih guys karena banyak makan kayaknya ya. Jadi ambil pakai dana darurat itu kayak gitu. Terus kalian kelaparan tapi ternyata ATM kalian keblokir kayak gitu-gitu, itu dana darurat berfungsi banget kayak gitu. Nah, selain itu dana darurat juga berfungsi untuk membayar hutang-hutang kalian. Jadi cicilan-cicilan kalian, misalkan per bulan kalian punya cicilan 1 juta dengan gaji 5 juta. Nah, ketika kalian lagi butuh banyak pengeluaran di bulan itu, mau nggak mau kalian itu harus ngambil dana darurat itu, karena kalau langsung 1 juta digaji 5 juta itu pasti nanti kalian di bulan itu tuh bakal kewalahan sendiri buat hidup kayak gitu. Paham ya? Sampai sini paham kan guys untuk dana darurat itu kayak gimana? Setelah kalian memiliki dana darurat, kalian baru boleh istilahnya memiliki asuransi untuk mengamankan kalian kayak gitu. Asuransi itu penting guys. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu nauzubillah min dzaliknya itu apa-apa yang terjadi sama kita. Nah, di situ ada perlindungan untuk diri kita sendiri. Nah, untuk asuransi sendiri mungkin aku bakal sharing di video lainnya, karena di sini videonya aku mau sharing tentang yang tingkatan piramida selanjutnya, yaitu investasi untuk milenial. Nah, untuk asuransi sendiri itu ada 2, asuransi jiwa sama asuransi kesehatan. Nanti aku sharing videonya terpisah ya. Nah,
Oh iya, aku mau kasih rekomendasi kalian untuk perhitungan dana darurat atau kebutuhan per bulan kalian. Kalian bisa klik video aku yang di sini. Aku udah pernah share tips menabung dan menghitung kebutuhan bulanan kalian itu seperti apa, kayak gitu. Lanjut ke investasi, ke nyamanan kalian untuk menyimpan dana yang kalian miliki itu di mana sih untuk milenial, kayak gitu kan. Nah, untuk milenial umur 20 tahunan ke atas, ya 20 di bawah juga bisa, kalaupun udah bisa hebat banget. Aku apresiasi orang-orang, teman-temanku banyak yang 20 tahun ke bawah itu udah melek akan investasi kayak gitu guys, karena aku kan istilahnya telat melek investasi, jadi aku sharing ke kalian biar kalian gak telat kayak aku ya. Ada 3 investasi yang cocok untuk kalian milenial. Yang pertama, investasi di keuangan yang sedang hits kali ini, reksadana ataupun di saham kayak gitu. Itu adalah rekomendasi pertama, reksadana atau saham. Rekomendasi kedua, buat kalian yang masih takut untuk menyentuh reksadana ataupun saham, bisa investasi untuk long term itu di emas atau logam mulia, karena sebenarnya emas itu kata orang-orang sih bukan investasi yang menghasilkan high return, tapi istilahnya itu menjaga stabilitas keuangan kalian. Jadi kalian bisa banget investasi emas. Sekarang kan udah banyak nabung emas ya guys. Kayak contohnya temen aku nabung di Pegadaian, dia nabung setiap minggunya itu misalkan 100.000. Nah itu tuh udah termasuk investasi, nanti kalian bisa cetak emasnya maupun uangnya secara langsung kayak gitu. Dan yang terakhir, untuk kalian yang memang sudah berani tapi memang belum berani menyentuh saham dan reksadana, kalian bisa banget investasi di properti. Nah, untuk investasi properti kayaknya aku sharing di video terpisah, karena investasi properti itu investasi jangka menengah sampai panjang yang sistemnya itu menurut aku dia itu memakan gaji kalian kayak gitu. Untuk kalian milenial ya. Jadi kali ini aku bakal sharing tentang investasi yang paling sering dilakukan dan paling mudah dilakukan untuk milenial, yaitu yang nomor 1, investasi tentang reksadana maupun saham. Jadi untuk investasi reksadana itu sendiri, kalian bisa menggunakan beberapa platform yang menyediakan jasa menyimpan dana kalian, dan di situ tuh ada beberapa manajemen aset yang memang rekomendasi dari aplikasi-aplikasi itu. Contoh rekomendasi dari aku itu adalah Bibit dan juga Bareksa. Nah, yang aku gunakan adalah Bibit. Nanti mungkin untuk review Bibit, aku bakal review setelah 3 bulan pemakaian Bibit. Nah, investasi reksadana sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama investasi reksadana pasar uang, yang kedua obligasi, dan yang ketiga adalah reksadana saham. Untuk kalian yang baru banget nyemplung di dunia perinvestasian, aku saranin ke kalian untuk nyimpen dana kalian itu di reksadana pasar uang aja, karena returnnya yang dikasih itu cukup lebih tinggi daripada deposito, tapi memang nggak setinggi saham dan nggak seberisiko reksadana obligasi maupun reksadana saham kayak gitu. Jadi buat kalian yang baru, dimasukin aja ke reksadana pasar uang kayak gitu. Untuk reksadana obligasi atau reksadana yang biasanya itu tuh untuk pinjaman ataupun surat-surat utang di negara, itu tuh lebih tinggi risikonya dibandingkan reksadana pasar uang, dan itu biasanya obligasi itu jangka waktu penggunaannya itu istilahnya 3-5 tahun ke atas kayak gitu. Jadi untuk kalian yang masih takut kalaupun tiba-tiba kalian butuh dana kalian, mending kalian taruh di reksadana pasar uang kayak gitu. Untuk aku sendiri, aku baru nyemplung di reksadana. Di reksadana itu sendiri aku pun nyimpennya masih paling banyak di pasar uang, sisanya di obligasi sama di reksadana saham kayak gitu. Dan dana investasi aku tuh aku pisah, reksadana 70% ataupun 60, 20%-nya itu di deposito, dan 20%-nya lagi itu aku mulai berkecimpung di dunia persahaman. Tapi untuk sharing-sharing saham mungkin nanti, karena aku masih belajar juga, aku bakal lebih fokus sharing tentang reksadana dan penggunaan aplikasi Bibit yang nanti bakal aku sharing ke kalian kayak gitu. Jadi sharing-sharing aku kali ini adalah poinnya, nggak ada salahnya kalian mulai dulu. Siapapun bisa, dengan dana berapapun bisa, yang penting kalian mau mulai dulu kayak gitu. Jadi istilahnya untuk nyimpen dana itu kalau bisa jangan terlalu banyak di ATM ataupun di bank kalian yang biasa gitu, karena
sayang juga kepotong sama ini kan, biaya admin dan lain-lain kayak gitu. Jadi ditaruh aja buat dana darurat itu tadi. Sisanya mulailah melakukan investasi para milenial. Semangat ya, karena aku juga baru belajar, aku masih belajar dan kita sama-sama belajar. Oh iya, buat kalian yang mau download Bibit sebagai platform penyimpanan reksadana kalian boleh masukin kode referral aku, nanti kalian bisa dapat cashback 25.000. Kode referralnya nanti aku bakal tulis di sini, kalau nggak salah sih sukses bareng Dias. Oke, nanti kalian boleh juga komen di bawah kode referral Bibit kalian, biar nanti aku bakal sharing penggunaan Bibit dan gimana cara daftar dan lain-lainnya. Oke, makasih udah nonton video kali ini. Thanks for watching. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian para milenial yang mulai mau berinvestasi. Bye bye.